Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kanina berjalan di gang sempit seorang diri. Sudah jam 11 malam. Ia baru pulang dari toko. Hari ini banyak sekali pekerjaan, membuatnya harus lembur sampai jam 9 malam. Sambil melipat tangan di dadanya, Kanina terus melangkah, memeluk tubuhnya sendiri. Hawa dingin dan sepinya suasana di jalanan itu membuat gadis 20 tahun itu merasa bergidik ngeri. Sesekali ia melirik dan menoleh ke belakang. Itu karena ia merasa seperti sedang ada yang mengikuti. Ingin cepat sampai, Kanina pun mempercepat langkah kakinya. Tiba di depan sebuah lapangan kecil dengan pohon besar di salah satu sisinya. Jalanan setapak itu tiba-tiba terasa suram, mencekam. Apalagi lampu di sekitar sana sudah mati beberapa hari ini. Kanina terus saja melangkah, meski jujur dalam hati ia sangat was-was sekali. Malam sudah sangat larut, sama sekali tidak ada orang yang lewat. Pangkalan ojek pun terbilang sepi. Ini gara-gara beberapa jam yang lalu hujan lebat. Sepertinya semua orang sudah memancal selimut di kamar masing-masing. Meong, meong. Kanina terhenyak kaget saat melihat seekor kucing hitam melompat dari pohon dan menimbulkan sedikit suara. Ia yang sejak tadi ketakutan langsung kaget. Sambil menelan ludah dengan kasar, Kanina kembali berjalan. Cit! Mendadak sebuah motor berhenti di depan Kanina. Motor itu berhenti tepat hanya beberapa senti dari kakinya. Kanina panik, ia mencoba untuk berlari, tapi pria memakai jaket kulit itu malah mencengkram tangan Kanina. Lepasin, tolong, tolong! Gadis itu mencoba minta tolong pada siapa saja yang mendengarnya, tapi tiba-tiba tangan pria itu membekap mulut Kanina. Ingin berontak tapi kalah tenaga. Namun ia tidak menyerah. Kanina terus mencoba menendang dan terus meronta. Merasa gadis itu terlalu melakukan banyak perlawanan, pria berjaket kulit warna hitam itu pun memukul tengkuk Kanina sampai pingsan. Ketika sang gadis sudah tidak sadarkan diri dan tidak berdaya, si pria langsung membopong Kanina menuju lapangan. Pria tersebut membaringkan tubuh Kanina di bawah pohon yang dikelilingi bersemak. Ia menyeringai pada Kanina yang sudah jatuh pingsan. Tanpa perasaan, ia merobek baju gadis tersebut, mencabik dan mengoyak pakaian sang gadis. Di tengah malam yang sepi itu, di saat kondisi tak sadar, Kanina direnggut kesuciannya dengan kejam. Pukul 1 dini hari, Kanina mulai membuka mata. Ia meringis menahan sakit. Ditatapnya langit gelap dengan mendung yang menggantung. Sepertinya akan kembali turun hujan. Ah! Gadis itu meringis, memejamkan mata, menahan perih. Kanina menoleh ke sana kemari, kemudian menatap tubuhnya di tengah gelap malam. Sadar petaka apa yang sudah menimpa padanya. Kanina langsung menangis tanpa suara. Dadanya terasa sesak, seperti ada yang menghantam jantungnya saat itu juga. Dengan tangan gemetar, ia mencari semua pakaiannya yang berserakan di rerumputan. Dengan hati yang sudah hancur berkeping-keping, Kanina memakai pakaiannya satu persatu. Pakaian yang sudah tidak layak karena compang-camping tak berbentuk lagi. Setelah sudah memakai pakaiannya, ia mencoba pergi dari tempat yang menakutkan itu. Kanina terseok, berjalan sambil terisak. Ia berjalan di tengah malam yang sepi. Pria jahanam yang sudah merenggut mahkotanya bahkan sudah lenyap. Gadis itu terus berjalan, sembari mengusap wajahnya yang sudah basah karena bulir bening yang tak berhenti jatuh dari matanya. Ditambah gerimis yang turun membasahi bumi, malam ini Kanina benar-benar mengalami mimpi paling buruk di dalam hidupnya. Sampai di depan sebuah kos-kosan kecil dan sempit, ketika ia akan membuka pintu, karena tangannya yang masih gemetaran, alhasil kunci itu pun jatuh di atas keset. Tak kuasa menahan beban kesedihan dan atas apa yang menimpanya, Kanina memejamkan matanya dalam-dalam. Gadis itu merosot di depan pintu kos. Kanina meringkuk, menangis dan meratapi nasib.
Mengapa Tuhan memberikan cobaan yang maha berat seperti ini? Gadis itu terisak, menangis dengan tubuh yang terus bergetar. Beberapa saat ini, Kanina sudah sedikit tenang. Ia lantas masuk ke rumah dan menuju kamar mandi. "Ah!" jerit Kanina di bawah guyuran air shower yang mengalir membasahi sekujur tubuhnya. Dengan kasar, ia menggosok semua kulitnya. Kanina kembali menjerit, menangis, dan menarik rambutnya sendiri. Gadis itu nampak begitu frustasi. Tidak peduli berapa lama air mengguyur tubuhnya, Kanina tetap merasa kotor dan jijik pada dirinya sendiri. Sampai beberapa jam kemudian, ia masih terseduh. Bahkan setelah mandi yang cukup lama itu, ia masih terus menangis sampai tertidur. "Kukuruyuk!" Suara ayam milik tetangga berkokok, menandakan hari sudah pagi. Kanina masih tertidur. Gadis itu entah tidur atau malah pingsan. Karena saat pintu tempat tinggalnya diketuk, gadis itu sama sekali tidak menyahut. Pukul 9, rekan kerja Kanina di toko datang kembali. Ia ingin memastikan semalam Kanina tidak kenapa-kenapa karena pulang larut malam. Nina, Kanina." Tok tok tok. Dita nampak cemas karena Kanina ditelepon pun tidak diangkat. Nina." Sementara itu, di dalam kamarnya, Kanina meringkuk memeluk tubuhnya. Gadis itu sepertinya sakit. Merasakan firasat yang buruk, Dita yang sering menginap di sana, ia lantas berjalan ke samping. Rekan kerja Kanina tersebut mengetuk kaca jendela kamar Kanina. Ia mengintip lewat celah. Dilihatnya Kanina ada di dalam sana. Kanina!" teriak Dita yang mulai panik. Di tempat yang berbeda, di dalam kamar yang luas dan megah, dengan furnitur yang serba mewah, eksklusif, dan wah, seorang pria masih terkapar di atas ranjang ukuran king size, dan di sebelahnya tergeletak jaket kulit berwarna hitam. Tuan, Bibi mengetuk pintu kamar Alung. "Belum bangun dia, Bi?" tanya Mechan, kakak perempuan Alung. "Belum, Non." Mechan berdecak, kemudian meneruskan langkahnya. Ia sempat terhenti karena melihat Bibi membangunkan adik laki-laki satu-satunya itu. Tap, tap, tap. Terdengar derap langkah kaki yang menuruni tangga. "Tumben berangkat siang?" tanya sang mama. "Sudah jam 9, biasanya Mechan berangkat pagi-pagi." "Meetingnya di-cancel, Mah, nanti siang. Sekalian Mei juga mau ketemu klien." "Ajak tuh si Alung, jangan main-main terus. Entah semalam dia pulang jam berapa." "Duh Mama, dia masih muda. Nanti kalau sudah waktunya pasti berhenti main-main. Dah ya Mah, Mei berangkat dulu." Mechan mengecup pipi wanita bermata sipit tersebut. Beberapa jam kemudian, ketika Bibi sedang menyiapkan makan siang, Mama kembali bertanya pada si Bibi. "Bi, apa Alung belum bangun?" "Belumnya, tadi sudah saya bangunkan berkali-kali, tapi sepertinya tuan muda masih tidur." "Ya ampun, tidur apa pingsan?" "Memangnya semalam dia pulang jam berapa, Bi?" Bibi seperti ragu-ragu saat akan menjawab. "Anu Nyonya, itu jam 2. Astaga, mau jadi apa sih Alung itu?" Bibi hanya menundukkan wajah. Di dalam kamar, Alung perlahan mengerjap. Matanya nampak samar menatap langit-langit kamar. Perlahan ia memegangi kepalanya yang terasa pusing. Mengapa pusing dan sakit sekali? Alung mencoba duduk dan meraih gelas di atas nakas. Tenggorokan rasanya sangat kering. Setelah membasahi kerongkongan, Alung nampak diam sesaat. Ia tertegun mengingat kejadian semalam. Diliriknya jaket yang tergeletak di sebelahnya. Dan detik berikutnya, Alung meremas wajahnya dengan kasar. "Apa yang sudah aku lakukan?" Alung menarik rambutnya sendiri. Jelas sekali ia terlihat frustasi dan menyesal atas apa yang ia lakukan pada seorang gadis asing. Ini gara-gara ia habis kumpul bersama teman-temannya, melakukan hal yang tidak-tidak, pesta minuman keras dan lain-lain yang menjurus ke kehidupan remaja yang bebas hambatan.
Sebuah pergaulan tanpa batas membuat Alung Narendra Hutama menjadi lupa diri dan merenggut kesucian seorang gadis yang malang.